Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuful khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi biha ruba fi qulubil kafirin amin wa fi qulubil munafiqin amin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil zalimin. Ibu tuturkannya Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ij'alna min hiyari ummati wasturna bidairi hurmati wahsurna godan fi zumrati. Allahumma ahyina mutamassikina bisunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Amin ya Allah ya Rabbal. Ehona dialitan sakedik supados teu sapertos dina deuk paminuju sholawatan ngangge eho paminuju nyarios sakedik pisan. Hadratil kiram wal muhtaram, para limil ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru marurang kali sadayana, guru ibu senantiasa ngawulukan dina setiap pangaosan rutinan, guru bapak-bapak senantiasa janten imam dina setiap sholat berjamaah. Mudah-mudahan marantena para ulama, para kiai, para ajengan, para asatidah, para ustad, wabil khusus ayat di sabuderen di lembur ku Allah dipanjang yuswatur disehatkeun amin, diberkahkeun ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal. Ibu ngartos ku bahasa Sunda atau kira kue orang Bandung. Jadi ngobrol Sunda di kota Bandung teh sok rada kaku, padahal anu jadi jimat orang kota Bandung teh justru bahasa. Lamun anu teu ngartos ge dina waktuna seuri niru seuri ge pokona. Ge pilih dina waktu sim kering ngabodor dan bahasa Sunda dan teu ngarti seuri ini seurikeun batur kitu ya. Ibu periogi ka ajengan butuh henteu ka ustad. Sakali-kali butuhna sapanjangna.
Ari neangan ganti ustad jeung ganti RW mana nu leuwih hese? Neangan ganti ustad jeung ganti lurah mana nu langkung sesah? Lamun poe ayeuna ustad ngantutkeun isuk dijamin bakal aya ustad deui moal. Lamun poe ayeuna aya lurah maot isukan dijamin bakal aya jadi lurah moal. Jadi hese keneh neangan ganti hese keneh neangan ganti ustad, hese keneh neangan ganti gubernur. Lamun poe ayeuna ustad maot isuk aya moal nu jadi ustad. Belum tentu. Tapi lamun poe ayeuna gubernur maot isukan loba jalma nu hayang jadi gubernur. Kajen ngaluarkeun duit keun bae asal jadi gubernur. Leres kitu. Butuh ka ustad teh kinten-kinten sapanjangna lain sakali-kali bilih teu percanten ku ibu kali bapak cobi tapakuran kali nyempat kapungkur nuju ibu ka kandungan opat sasi kandungan ibu opat sasi saha nu diteang lurah atau ustad aya nu 4 bulan hamilna yang lurah anger we diteang mah bade naon yang ustad ibu hayang pamimpinkeun mungkin ba'da asar rek ngariung hayang pangaoskeun surah Maryam lamun murang kali nabi istrieun sing geuli sing solehah hayang pangaoskeun surah Yusuf lamun pameukeut sing ganteng sing soleh terus lamun kandunganana teh ningkat jadi 7 bulan anu diteang lurah deui eta nabi ustad aya nu yang lurah teu aya nu nguruskeun BPJS. Tapi nu normal pasti neangan ustad deui naon sabab hayang ngariung deui hayang pangdoakeun deui beres budak nepi kalahiran hayang akikah domba ge nepi ka hayang dipangmungcitkeun ku saha ku ustad leres kitu bahkan waktu dombana leungit ge sok nyalahkeun ka saha RT jauh-jauh ka ustad dulu dombana Pak RW Pak RW itu cenah hulu kata hulu domba leungit orang dia kaus buatan gua bener ustad nu mawi itu di masyarakat teh aya pangabutuh ka ustad aya kagorengan oge ditembungkeun ka mesti untuk diurukan keneh ge barudak nepi ka budak rek urusan perkara badak rek pernikahan anu nyarenkeun panganten teh sok nitah ka saha nu narima panganten di ditu ku saha nu khutbah nikah ku saha nu ngadoana saha nu ngareuneuhan ustad nyacarogena we ka ustad angge pemper mak ulah ari luhur di masker handap teh di pemper beli warwerwor dia upami kaluhur di masker handap teh di pemper teraskeun mantunkeun we singkatna eta panganten teh saha nu mulasara jenazah saha nu ngaibakan ka eta jenazah saha ngaibakan eta jenazah bahwa ustad paling bener istri ustad saha nu ngabungkus eta mayit ku kain kapan Pak Ustad masya dugi kanyolatan saha anu panghareupna mayit nu panghareupna ti iraha salat jenazah nu panghareupna ustad salat jenazah nu panghareupna mayit nya ge ka ustad hormat ulah kitu aku mayit digigir, di juru nantu. Kunaon? Ustad tempat. Ibu panghareupna saha? Mayit. Ciri kalau salat jenazah nanti. Ti iraha salat jenazah nu panghareupna ustad, ustad ge eleh mayit. Padahal eta mayit keur hirupna tara salat, anggar panghareupna. Padahal keur hirupna eta mayit tara ka masjid, anggar panghareupna erang. Padahal dia masih simpen bang tukangna entar sholatnya gantung tadi dinya arah sholat
tapi dadekin ajaran Islam ngerwe simpen di payung. Alhamdulillah. Dugi ka dikurep ke punten lain nyingsieunan anu muka deui tali pocong ka eta mayit teh saha. Ustaz wantun teu eceuk muka deui tali pocong. Ibu mamah sadayana wantun muka deui tali pocong. Paduduaan jeung mayit di jero kubur bari ngoskeun surah tabarok bari diteuteup wajahna. Mana kadang-kadang kita sakicepan main teh hanap serap Ustaz surtong lila deui tabarok. Subhan butuh ka Ustaz timimiti aya di alam rahim samemeh gumrah ke alam dunia jadi kasuk ke alam barzakh ninggalkeun alam dunia urusan teh jeung Ustaz ari neangan ganti Ustaz sakitu hesena ari butuh ka Ustaz sakitu butuhna mata pantes cek sim kuring tadi di awal doakeun guru urang sadayana wabil khusus nu aya di ieu masjid nu aya di ieu lembur nu aya di RW 5 doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan Pak Ustad asatid kali asatidah Pak Ustad kali ibu Ustad sadayana mudah-mudahan Allah dipanjang yuswatur disehatkeun berkah ilmu berkah rezekina palam putrana disoleh-solehakeun santrina sing dijadikan santri nu soleh tur cerdas amin ya Allah ya Rabbal aparatur pemerintahan militer dan sipilna mobil khusus Pak RT kali Pak RW na panuhun dina ieu saah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah tos Widiah sabab dina sababaraha sasi kapengkermah tiap acara teh lamun teu diwidian ku aparatur pemerintah setempat teu laksana leres kitu tak dina ieu saah jigana wajar urang salaku jamaah hadir KRT KRW ka aparatur pemerintah setempat nuhun parantos diwidian sanajan tetep kudu prokes protokol kesehatan ari sholat kanggang ari dipoto selfie parada kitu pabaliran eta ku corona teh sasalaman mah teu meunang tapi paadu peureuk mah meunang berarti corona teh eueuhna peureuk aya teh dina dampalkeun memang pabaliut kudu usum corona harita masjid ditutup riweuh ya masjid dibuka harus gitu sekali dari masjid ditutup rariweuh protes kenapa ini masjid ditutup dibuka ke pemerintah ke masjid aduh nah kemana nu protes kamari aya di dia nu kitu aya mohon abi ge wartos teh kitu nu kitu aya wah harus gitu masjid ditutup rariweuh masjid dibuka areueuh dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh teu bikin kokalan begitu teh ibu sadaya kali bapak daripada nundutan jelema paciweuh gitu ya lain aya pokoknya cek abdi teh jelema paciweuh cek ibu teh sadaya jelema paciweuh gitu ya masjid ditutup rariweuh masjid di kurang kompak masjid ditutup rariweuh masjid dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh oh bakat nyanyi hayang ulin hesek hayang ulin hayang ulin hayang shopping hayang camping hayang ngisi ya aku hayang ngising hese kunaon aja nyalingin betul corona ya aku gara-gara corona hese ngisi
KWC kamana gece hoyong ising mah jawabanna teh kumaha hese mama kunaon kiloan nami corona hese ngisi hayang kulit hayang camping hayang shopping hayang ngisi rek sakola pangese wae jawabanana pan tadi mah hayang kulit jawabanana hese mun jawabanna rek sakola mah jawabanna teu bisa oh atau bakal nyanyi cakap dia oke memang jadi kreatif rek sakola rek resepsi rek undangan hari dia udah bisa mabok tos aja kebaliut ke barang dia nyanyi kirang kompak numawi itu riweuh menuju usum corona teh urang dugi ka masjid ditarutut jeung sagala rupa alhamdulillah dina ieu saat dugi kadanget ayeuna eta kariweuh teh tenepi kana diri urang alhamdulillah mudah-mudahan saterasna negeri urang bangsa urang di alam dunia teh sehat dugi ka urang biasa beraktivitas normal deui alhamdulillah mudah-mudahan aparatur pemerintah urang Pak RT kali Pak RW na ieu teh kota teh nepi kabupaten aduh kota menekara dia ditinggali teh wajahna saroja orang lembut pokoloteung aya ka dieu anu make baju XLY aya ini alih tempat nanya kabupaten kota ini molot oh semeak-semeakna orang Bandung kota ini kan sabar mudah-mudahan sadayana didoakeun paratur pemerintah sing tiasa menteladani non rupi nu dicontohkeun ku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab teu aya deui figur pamimpin anu luar biasa iwati baginda Nabi. Boleh jadi Prancis punya seorang jenderal yang luar biasa, pimpinan perang, panglima perang Napoleon Bonaparte. Tapi kalau harus disandingkan dengan baginda Nabi, kelasnya masih jauh. Boleh jadi Jerman dulu punya penguasa yang hebat yang bernama Adolf Hitler. Afrika dengan Nelson Mandela. Kita dengan Insinyur Soekarno-nya. Tapi maaf, kalau harus disandingkan dengan baginda Nabi, kelasnya masih jauh. Sejarah mencatat sampai hari ini tidak pernah terlahir di dunia ini sebaik-baiknya pemimpin kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejarah bisa membuktikan, jangankan urusan besar, urusan sepele saja Rasulullah dicatat. Pernahkah ibu dan bapak dulu di sekolah dalam buku sejarah diajarkan bagaimana kalau Bung Karno mau makan pakai tangan mana, kalau mau masuk WC pakai kaki mana, kalau mau tidur posisinya seperti apa? Adakah buku sejarah yang mencatat? Tidak. Dan adakah hari ini yang menteladani tidurnya Bung Karno, ke WC-nya Bung Karno, makannya Bung Karno? Tidak. Nelson Mandela sama. Adolf Hitler persis tidak dicatat. Tapi Nabi kita hidup bukan di era modern, hidup sebelum kamera terlahir, hidup sebelum handphone ditemukan, hidup sebelum media cetak diadakan, hidup di tahun 570 Masehi. Subhanallah, dulu Rasulullah makan, hari ini di tahun 2021 kita tahu persis bagaimana tangan yang digunakan, kanan atau kiri. Kita tahu Rasulullah menggunakan tangan. Kita tahu persis Rasulullah kalau mau masuk WC pakai kaki kanan atau kaki kiri. Kita tahu persis karena Rasulullah masuk ke jamban menggunakan kaki. Ibu kalau masuk WC kaki kanan. Saya nggak ingat Ustaz, kebelet terus. Betul? Di tahun 570 Masehi, sebelum ilmu kedokteran kira-kira ditemukan, fakultas kedokteran belum pernah terpikirkan, Rasulullah kemudian memberikan suri tauladan. Kalau tidur miring ke sebelah kanan,
tubuh yang kanan di bawah, tubuh yang kiri di atas. Rasulullah tidur hari ini di tahun 2021. Seluruh fakultas kedokteran di seluruh dunia, bahkan termasuk Ikatan Dokter Indonesia ini, membenarkan bahwa sebaik-baiknya tidur adalah tidur dengan posisi seperti Rasulullah, sebelah kanan tubuh kita di bawah, sebelah kiri tubuh kita di atas. Kenapa? Karena ilmu kedokteran mengatakan jantung kita ada di rongga dada sebelah kiri dan paru-paru ada di sebelah kanan. Berat jantung dengan berat paru-paru lebih berat paru-paru. Kalau tidur ke sebelah kanan, artinya paru-parunya tertimpa jantung. Ibu berpikir, Ustadz berarti jadi masalah kalau demikian? Jawabannya tidak. Yang jadi masalah itu kalau tidur ke sebelah kiri, jantung kita tertimpa paru-paru. Karena berat paru-paru lebih berat daripada berat jantung. Mari kita kasih satu analogi yang sederhana dari saya. Ini Dek Citra, beratnya kira-kira 20 kg. Ibu Maisaro beratnya 40 kg. Oh. Pinjam sebentar jasadnya, saya kasih namanya. Ibu Maisaro beratnya 40 kg. Dek Citra beratnya 20 kg. Kalau Ibu Maisaro menggendong Dek Citra, masalah tidak? Tidak masalah. Karena yang 40 kilo menggendong yang 20 kilo. Mari kita putar. Dek Citra yang 20 kilo menggendong Ibu Maisaro yang 40 kilo. Masalah tidak? Ngaram pria. Leres gitu. Kalau jantung ditimpa paru-paru, masalah. Tapi kalau paru-paru ditimpa jantung, tidak masalah. Maka Rasulullah SAW dulu 570 Masehi memberikan contoh kepada kita kalau tidur ke sebelah kanan ya. Akhirnya di tahun 2021 seluruh ilmu kedokteran membenarkan bahwa sebaik-baiknya tidur adalah tidur ala Rasulullah Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah. Maka memang tidak ada lagi yang patut ditiru dan dicontoh dan diteladani kecuali Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu panitia penyelenggara dan pengurus DKM Masjid Al-Arif yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wasilah saya di WA oleh guru saya, kakak saya, Pak DKM. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan ibu bapak semua di sini. Mudah-mudahan perkumpulan ini dicatat menjadi satu amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nama saya Komarudin, di KTP Komarudin, di SIM Komarudin, di ijazah Komarudin MPD. Kira-kira satu lulusan sama dengan Pak DKM. Cuma doakan oleh ibu, sekarang saya sedang menempuh gelar doktor, sedang kuliah S3, sudah selesai menyusun disertasi, tinggal saya bimbingan bersama dan sidang tertutup. Doakan mudah-mudahan ada rezeki untuk menyelesaikan administrasinya. Doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam prosesnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadis binikmah barangkali ibu berhusnuzon biasa Ustadz, kalau Ustadz S3 dan orang tuanya juga berpendidikan, nuhun ibu tos husnuzon. Pun bapak lulusan S2 kelas 2 SD, bisa baca, bisa tulis, tapi tulisannya tidak terbaca karena lulusan S2 kelas 2 SD. Hidup jauh dari perkotaan. Tidak ada satu motor pun yang lewat depan rumah saya. Jangankan motor, sepeda pun satu kampung tidak ada yang punya saya. Ibu saya, alhamdulillah, tidak pernah sekolah sama sekali. Cuma bisa baca saja, dan itu pun tidak bisa membaca tulisan suaminya. Tapi anak bungsunya hari ini orang kampung sedang menyelesaikan kira-kira kuliah S3. Orang tua yang tidak berpendidikan ternyata mampu
mewujudkan generasi yang berpendidikan. Kalau hari ini saya kuliah S3 bukan karena saya yang hebat, tapi karena adalah orang tua saya yang luar biasa. Hati-hati ibu bapak semua, kita yang tinggal di kota, jangan sampai kita semua lulusan SMA, anak kita di DO dari SMP. Jangan sampai kita lulusan sarjana, tapi anak kita tidak pernah mau melanjutkan pendidikannya ke strata S1. Artinya ada nilai keberkahan yang dikurangi oleh Allah. Sehingga mari ciptakan rasa takut dalam diri kepada Allah. Takut dikurangi keberkahan dalam ilmu, takut dikurangi keberkahan dalam pendidikan. Insya Allah kalau ada rasa takut itu, anak kita akan jadi orang-orang yang berpendidikan. Alhamdulillah. Doakeun ku ibu kali bapak oge sing kuring satahun ayeuna nuju ngarintis pondok pesantren Darut Taqwa Batu Jajar. Ya salah sawios kurang kalihna pesantrenna aya di lembur, tapi tiap wengi wajib belajar bahasa Inggris dan wajib bicara bahasa Inggris. Santrinya belum banyak karena baru merintis, baru ada 2 kamar, kamar putri dan kamar putra. Santrinya sekitar ada 70, beberapa orang masih ada yang pulang pergi ke rumah. Tapi yang hadir di sini alhamdulillah sudah hampir hafal 2 juz, yang ini sudah hampir hafal, ini sudah selesai 1 juz dan sudah bisa baca kitab kuning masing-masing. Bahasa Inggrisnya bisa dites, kitab kuningnya mantap, talaran Quran dan hadisnya boleh dicoba. Alhamdulillah. Karena tadi kita suatu saat akan meninggalkan dunia dan generasi penerus inilah yang akan melanjutkan estafet ajaran agama Islam insya Allah. Bu ngaleut heulanya aya cai jeruk teu atuh jantan ustaz mata dibumi keneh terus ditawisa ustaz badai cai kopi badai cai jeruk padahal mah suguhkeun we duana hari apa teh bener duana hiji jeung cai herang padahal mamawa di mobil ge cai herang. Ibu bapak sadaya musim kuring dipika hormat sareng Allah dimuliakeun. Urang sadayana hadir ngariung di dieu teh dina raraga miali kana maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Pantes henteu Rasulullah diperingati maulidna? Jawab si kompak, pantes henteu Rasulullah diperingati maulidna? Layak henteu Rasulullah diperingati maulidna? Pantas dan layak, bahkan sangat pantas dan sangat layak. Anak kita yang belum tentu jadi RT, anak kita yang belum tentu suatu saat jadi DKM, anak kita yang belum tentu suatu saat jadi orang berguna, usia 3 tahun sudah diperingati ulang tahunnya. Bari jeung cerik-cerik acan budakna. Laras gitu. Sibuk mengumpulkan dana, beli bolu sana sini, bungkus snack sana sini, undang tetangga karena ingin merayakan maulid anak kita yang jelas dalam tanda arti belum tentu masa depannya. Betul? Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya bisa pastikan dan saya jamin lebih mulia daripada anak kita, sudah jelas berjanji akan memberikan syafaat kepada kita, maka tentu sangat layak dan pantas diperingati maulidnya, yakni hari kelahirannya, karena di hari kelahiran itu membawakan perubahan untuk kita semua. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama sedikit lihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW agar ibu bapak tahu betapa agung dan hebatnya Rasulullah. Ibu, tadi saya sudah perkenalkan nama saya adalah Komarudin. Pertanyaan saya, sebelum saya lahir, apa ada yang namanya Komar? Sebelum Komar yang bicara ini lahir, ada tidak yang namanya Komar? Ada, namanya Komar preman pensiun. Betul? Dia kan lebih tua dari saya. Sebelum Komar preman pensiun lahir, ada tidak yang nama Komar, Pak? Ada, namanya Pak Komar. Betul, Komar yang pelawak. Sebelum Pak Komar lahir, ada tidak yang nama Komar? Ada, namanya Aki Komar. Sebelum Aki Komar lahir, ada tidak yang namanya Komar? Ada, Uyut Komar.
Sebelum Uyut Komar lahir ada yang namanya Komar? Ada. Sudah meninggal. Betul? Di mana kuburannya? Tuh kan, tinggi kubur. Ibu Maisaroh lahir, diberi nama Maisar. Sebelum Ibu Maisaroh lahir ada tidak yang namanya Maisaroh? Ada. Sebelum Mak Maisaroh lahir ada yang namanya Maisaroh? Ada. Nenek Maisaroh. Sampai Uyut Maisaroh ada. Nama kita boleh bagus tapi tidak sehebat nama Nabi kita, karena kita hanya mengikuti nama-nama yang sebelumnya. Ibu boleh buka buku sejarah dari mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Isa alaihi salam, melewati generasi 312 rasul. Berapa, Bu? 312. Karena jumlah rasul semuanya 313, dikurangi 1, 300, melewati 312 rasul. Tidak ada satu orang pun nabi dan umatnya yang bernama Muhammad. Hebat tidak? Melewati generasi 124.000 nabi, dikurangi 1, 124.000 dikurangi 1, ibu berapa jumlahnya? Hese. Bapak, 124.000 dikurangi 1 berapa? Masa 124.000 dikurangi 1 jadi 123.000? Padahal saya minta dikuranginya 1, sulitnya bukan main. Ulangi, 124.000 nabi dikurangi 1 berapa? 123.999 nabi. Tidak ada yang bernama Muhammad, dan seluruh umatnya pun tidak ada yang bernama Muhammad. Kenapa kira-kira tidak ada yang bernama Muhammad? Karena Allah menjaga nama itu. Dalam bahasa agama disebutnya dimaksum. Karena nama Nabi maksum, nama Muhammad dan dijaga oleh Allah. Tidak boleh ada satu orang pun yang memakai nama Muhammad. Allah tutup sumber inspirasinya sehingga orang lain menggunakan nama yang lain boleh, tapi tidak boleh menggunakan nama Muhammad, karena nama Muhammad hanya diperuntukkan untuk orang yang sudah Allah pilih. Sejarah memang mencatat di akhir beberapa saat sebelum Rasulullah lahir memang ada 3 orang yang bernama Muhammad, tapi bukan nama asli. Itu adalah 3 orang anak pendeta Yahudi. Tapi secara intinya bahwa nama Muhammad Allah jaga sehingga tidak ada satu orang pun yang bernama Muhammad. Kemudian lahirlah seorang bayi dari perut Siti Aminah. Wa utiyat ummu bil manami faqila la innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah sallallahu alaihi wa sammihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbas sallallahu. Jibril datang sesaat sebelum Siti Aminah melahirkan. Wa utiyat ummuhu bil mana, bahwa Siti Aminah didatangi di dalam mimpinya oleh malaikat Jibril. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Hei Aminah, bayi yang sedang kau kandung bukan orang sembarangan, bukan bayi biasa. Karena bayi yang kau kandung akan menjadi sayyidil alamin, pemimpin dunia, wa khairil bariyah, dan sebaik-baiknya manusia. Alhamdulillah. Kemudian mewasiatkan lagi, wasamhihi idza wada'atihi Muhammadan li'annahu satu mad'ub. Dan jika bayi yang dalam kandunganmu lahir, berikanlah nama Muhammad. Muhammad tidak kurang tidak lebih, hanya satu kata, Muhammad, li'annahu satu mad'ub, karena bayi tersebut dan orang tersebut dan nama tersebut akan disanjung oleh seluruh dunia. Dan hari ini dibuktikan, alhamdulillah. Tidak ada yang bernama Muhammad karena nama itu dikunci oleh Allah untuk satu orang yang luar biasa. Lahirlah Rasulullah, disematkanlah nama Muhammad di depan Ka'bah. Di tahun 2021 sekarang, survei membuktikan nama yang terbanyak adalah nama Muhammad.
Dulu tidak ada yang bernama Muhammad. Begitu diresmikan nama Muhammad, hari ini nama yang terbanyak adalah nama Muhammad. Betul apa betul? Bahkan ibu saya sendiri nama Komarudin tidak pakai Muhammad. Barangkali karena ketidakterpikiran orang tua saya. Begitu saya punya anak, saya kasih nama Muhammad. Anak saya Muhammad Da'i Subhan Nadir. Begitu kira-kira. Kalau kita sendiri sebagai umatnya tidak sempat memiliki nama Muhammad, maka langkah yang terbaik adalah saat kita punya anak, sematkanlah anak kita dengan nama Muhammad. Kalaulah tidak terpikir anak kita diberi nama Muhammad, jangan lupa suatu saat kita punya cucu dari anak kita, titipkan nama Muhammad. Nenek yang baik adalah nenek yang datang ke anaknya. Kasep sebagai mak teh, wih muludan nembe dijelaskan bab nama Muhammad. Umat teh anjeun di aranan teh teu make Muhammad meni hanya kal pisan. Aya nama kieu nya apa nangsi nyai teh keur kakandungan 8 sasi titip di mana engke eta borojor lahir salamatur sehat umat lamun pameget titip ngaran Muhammad tah ieu jang biaya persalinanana ti mah bade moal kitu moal dalba. Ini yang luar biasa. Saya kasih nama anak saya Muhammad karena saya tidak sempat memiliki nama Muhammad, maka anak saya dikasih nama Muhammad Da'i. Ustaz, kenapa dikasih nama Da'i? Kan bapaknya mubalik, bapaknya pendai, ibunya punya ide, Pak, bapak kan pendai, lantas apa mah? Kasih nama saja anaknya Cep Da'i. Cocok. Bapaknya Cep Uko, anaknya Cep Da'i. Karena ayahnya pendaki. Nah, kalau ibu mau ikut boleh, kalau bisa, kalau tidak jangan. Ayahnya kan ojek online. Masa nanti anak dikasih nama Muhammad Grab? Ya bu, kalau saya kebetulan cocok. Anaknya laki-laki saya kasih nama Muhammad, ayahnya pendaki saya kasih nama Muhammad Da'i. Mantap. Ibu kan ayahnya tukang mancing, masa dikasih nama Ujang Kukumul? Siapa namanya? Ini Ujang Kukumul. Kesal sama ayahnya saya. Hati-hati bu, saya kebetulan saja cocok. Atau mau sesuai dengan profesi ibunya boleh, kalau cocok. Ibunya kan ini penjaga warung, masa anak dikasih nama Siti Parame? Kalau anak dikasih nama Siti Parame susah manggilnya. Dipanggil Siti terlalu banyak yang nama Siti. Dipanggil para jelek, dipanggil astagfirullahaladzim. Ibu mukmak. Saya berhenti ibu mek katanya. Saya nggak ngomong, itu yang ngomong. Kebetulan cocok dikasih nama lah Muhammad Da'i. Punya adik perempuan, demi Allah yang saya ceritakan ini bukan guyon lelucon, ini asli. Punya adik perempuan, usianya baru 2 tahun. Ibunya yang punya ide, Pak, kakaknya Da'i, D-A dan I, Da'i 3 huruf. Adiknya biar gak sulit, balikan saja nama kakaknya. Kakaknya lain Ida mah di lembur atau ibu, tina Da'i dari Ida. Nyanyahoan minum gua jadi inget kan yang Ida. Ida masa bapaknya dosen anaknya Ida? Saya kan dosen, masa anaknya Ida? Nggak sombong bu, jujur. Beda tipis antara jujur dan sombong, gimana hatinya. Bercanda. Lanjut ya. Kakaknya Da'i, ibunya yang punya ide. Pak, namanya dibalik saja. Kalau kakaknya Da'i, adiknya dia. Begitu. Saya pikir karena saya santri jangan pakai dal, pakai za. Jadi dia. Kalau kata santri dalam kitab Jurumiyah pakai isim 5 saja. Zia. Jadi kakaknya Da'i, adiknya dia. Dipulak balik nama saja. Ibu boleh ikut kalau bisa, kalau tidak jangan memaksakan.
Ibu kan anak yang pertama perempuan, kasih nama Tia. Anak yang kedua laki-laki, masa dikasih nama Tai? Wah, boleh diputar-putar nama kalau cocok, Pak. Seperti saya, Dai, Dia. Lah kalau ibu nggak cocok, yang satu Tia, masa yang kedua Tai? Yang repot kan orang Sunda, Pak. Selalu punya nama julukan. Kalau di sini ada yang nama Iwan, pasti panggilannya Iwo, Pak. Betul? Kalau di sini ada yang namanya Tai, pasti dipanggil Ujang Waduk. Saya yakin itu. Yang kasihan anaknya, lagi divaksin dipanggil nama Ujang Waduk, pasti minder. Yang pertama Komarudin, saya ngacung, divaksin, selesai. Yang kedua begitu dipanggil Ujang Waduk, anak pasti dia Ujang Waduk. Siapa yang mau mengaku nama Ujang Waduk? Andai kata si Ujang Waduk itu jadi profesor juga jelek. Mari sama-sama kita dengarkan arahan pada prosesi seminar ini dari Profesor Dr. Ujang Waduk. Tuh, jelek. Jadi kiai itu nggak pantas. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Waduk. Tuh, susah, Pak. Kalau sudah nama Waduk susah. Nama ini bukan hal sederhana. Nabi kita sudah beri kasih contoh yang bagus. Namanya, nama terbaik, nama Muhammad. Ayo, kalau laki-laki, mari sama-sama kita kasih nama Muhammad. Begitu, Bu. Sebagai sebuah bentuk ikrar. Ya Rasulullah, kalau nanti saya wafat, mungkin saya tidak bisa menteladani sunnah engkau, tapi nama engkau aku sematkan pada anakku, maka selamatkanlah aku nanti di akhirat kelak. Begitu. Jadi kita bisa mencintai Rasulullah lewat jalur mana saja. Yang bisa menteladani Rasulullah lewat jalur nama, teladanilah Rasulullah lewat jalur nama. Yang bisa menteladani Rasulullah lewat jalur sholat, sholatlah seperti Rasulullah sampai kaki bengkak gara-gara sholat. Kita kaki bengkak gara-gara futsal, kaki bengkak gara-gara olahraga, bibir jeding gara-gara ngobrolin tetangga. Repot kita. Betul apa betul? Yang bisa menteladani Rasulullah lewat jalur sedekah, sedekahlah seperti Rasulullah. Tidak pernah ada biji kurma yang enak di rumah Rasulullah karena selalu dihabiskan di sore hari. Boro-boro kita ikut sedekah ala Rasulullah, nggak kebagian bantuan aja, repot ke Pak RW 2 bulan nggak mau senyum ke Pak RW. Betul Pak RW? Boro-boro jadi ahli sedekah, nggak kebagian bantuan saja, manyunnya ngalahin bimoli bibir monyong 5 set. Masya, ayo Bu, kita teladani Rasulullah lewat jalur yang mana yang sekira-kiranya kita mampu. Nah, saya mampu lewat jalur nama. Lewat jalur nama kita teladani Rasulullah. Saya mampu lewat sedekah, saya akan teladani Rasulullah lewat sedekah. Tidaklah mungkin kita sebagai umatnya yang lemah ini bisa menteladani Rasulullah sesempurna diri Rasul. Maka kita pilih satu jalan yang sekiranya kita mampu. Alhamdulillah. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya Rijita bil Hakim, Rasulal Hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Sadayana ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya Lijita bil Haqqi, Rasulal Hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Hayu urang ngopi, hayu urang, hayu urang, si kompak, hayu urang
sareng Pak Kiai di majlis urang ngahiji kopina kapal buru tinyukeun buru anterkeun buru tinyukeun buru lain seuri nyanyi urusan panitia kopi lain kode mental sok cinta dik hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji kopina buru tinyuhkeun buru anterkeun praktek itu di kiamat buru halo ibu jadi kalau dikasih air putih ibu cai herang sholawatnya ya asyiqal Mustafa abshir bilailil muna ya asyiqal Mustafa abshir bilailil muna qadafaka susafa asafa asafa wa taba wafdul hana susofa wa taba wafdul hanam cai herang deui cai herang deui cing tarik cai herang deui cai herang deui uyuhan henteu era nyuguhan cai citarik cai haleut ibu kan bae sugan mah disangka akuarium raskeun sambil ngantosan nuhun ane hanas di daguan teu datang sadek aing sabaraha menit dugi ka tabu sabaraha cekek we atuh ibu cekek da abdi teh ke tabu 10 liren tabu ayeuna liren anger we amplop pada geus dirapet terus kitu panitia teh jadi ayeuna liren jeung kene sarua we bayaran mana jeung ayeuna liren bade dibuka deui subuh ibu sok buka deui ya bro heureuy biar aku aya mau balik mikiran amplop keun eta urusan panitia iya jadi yang pertama kehebatan Rasulullah ini ada pada namanya ibu. Sebelum berbicara yang lain, kita buka dari hal sederhana. Namanya saja sudah luar biasa. Namanya saja sudah agung. Namanya saja sudah istimewa. Maka layak dan pantas hari ini kita peringati maulidnya. Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Nuka dua. Yang agung dari diri Rasulullah adalah ajarannya. Coba lihat ajaran Rasulullah hebat luar biasa. Tidak ada satupun ajaran Rasulullah yang kemudian hari ini adalah ajaran yang dianggap tidak sesuai, tidak relevan dengan zaman ini. Satu, ajaran Rasulullah yang sedikit kontroversial buat orang awam, sesungguhnya tidak, paling tidak adalah urusan poligami. Betul? Sepertinya kontroversial urusan poligami ajaran Rasulullah, tapi sesungguhnya salah satu ajaran yang relevan di hari ini justru adalah poligami, karena data dan survei membuktikan jumlah perempuan sudah lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Ibu
Bapak-bapak dihitung berapa? Ibu-ibu sekarang dihitung berapa? Kalaulah ibu tidak mau berbagi suami, teman ibu nggak kebagian suami. Tapi setidaknya itu tidak relevan dengan rasa kita. Tapi sesungguhnya yang terbaik justru adalah itu. Tapi saya tidak akan bahas itu, karena kalau bahas itu dimusuhanku ibu-ibu. Yang ingin saya bahas ajaran Rasulullah adalah justru kita, khususnya ibu-ibu, harus berterima kasih kepada Rasulullah. Kalaulah bukan karena Rasulullah, ibu tidak akan semulia ini, ibu tidak akan dihargai seperti sekarang ini. Survei membuktikan di tahun 570 Masehi. Ustadz, dari tadi Ustadz bilangnya 570 Masehi, 570 Masehi. Kenapa nggak pakai tahun Hijriah Ustadz? Karena tahun Hijriahnya belum ada, Bu. Jadi tahun Hijriah itu adalah setelah Rasulullah hijrah. Jadi di tahun 570 Masehi belum ada tahun Hijriah. Jadi jangan aneh kalau Ustadz pakai tahun Masehi. Di tahun 570 Masehi, orang-orang Yunani menganggap perempuan adalah seperti barang dagangan. Diikat, dibawa ke pasar, diperjualbelikan. Orang-orang Romawi menganggap kaum perempuan adalah hanya sebatas alat pemuas saja. Dipakai, sudah, buang, cari lagi yang baru. Di Arab zaman jahiliyah, perempuan bukan hanya seperti diperjualbelikan. Di Arab, di zaman jahiliyah, perempuan bukan hanya sebagai dianggap alat reproduksi saja, tapi seorang perempuan juga sebagian orang Arab menganggapnya adalah jelmaan iblis. Maka kalau ada anak yang lahir adalah anak perempuan, mereka malu mengakuinya dan menguburkannya hidup-hidup. Bayangkan, bukan dicekek sampai mati, tapi dikuburkannya hidup. Hina sebagai seorang perempuan di tahun 570 Masehi. Lahirlah seorang nabi yang luar biasa, seorang rasul yang menjadi sayyidil alamin wa khairil bariyah, menjadi panutan alam manusia terbaik. Di tahun kira-kira ibu di tahun 620 Masehi, di tahun 610 sampai 620 Masehi, justru Rasulullah lah yang mengangkat harkat martabat perempuan. Saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai aku ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, andai aku ingin menjadi orang yang termulia di dunia ini, andai aku ingin menjadi orang yang engkau cintai, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku muliakan di dunia ini?" Rasulullah spontan menjawab, "Ummuka, ibumu adalah seorang perempuan yang orang lain hinakan." Rasulullah bilang, ibu adalah seorang perempuan yang harus engkau pertama dan utama dimuliakan. Orang lain menjatuhkan harkat martabat ibu, Rasulullah justru meninggikan harkat martabat ibu. Alhamdulillah. Susul dengan pertanyaan kedua, "Ya Rasulullah, kalau sudah aku muliakan ibuku, siapa lagi yang harus aku muliakan?" Dijawab spontan kembali jawaban kedua, "Ummuka, ibumu." Dua kali, "Ya Rasulullah, aku harus muliakan ibuku." Ya. "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." Tiga kali, "Ya Rasulullah." Betul, karena ibumu mengalami tiga kepayahan yang tidak dialami oleh bapakmu. Kemudian siapa yang harus aku muliakan? "Summa abaka." Barulah kalau kau sudah bisa memuliakan dan meninggikan harkat martabat ibumu, barulah kau datang ke ayahmu untuk memuliakan dan menghormatinya. Kalau orang santri bilang mafhum mukhalafahnya adalah pengertian terbaliknya, jangan berani-berani memuliakan ayah sebelum kau mampu memuliakan ibu. Begitu kira-kira itu. Tidaklahkah ibu berterima kasih kepada Rasulullah? Kaki kita, terang kaki sampean suku cokor, anu rorombehen teh, anu jempolna kekeongeun teh, nu cingirna petot teh. Subhanallah, di mana mulianya kaki ibu? Tidak jelas beraturan. Rasulullah menempatkan surga yang nilainya tertinggi, surga yang dicari oleh seluruh orang Islam, oleh seluruh umat manusia. Surga Rasulullah bawa
disimpan di bawah telapak kaki ibu anu sadidinten nincak sandal, sadidinten nincak ciompol, sadidinten nincak tai kotok, sadidinten nincak sagala rupa anu kotor-kotor. Surga yang mulia Rasulullah bawa simpan di bawah telapak kaki ibu. Kemudian Rasulullah berdauh, al jannatu tahta aqdamil ummat. Surga yang mulia yang kau cari itu ada di tempat terhina ibumu. Jangan berani-berani kau melecehkan seorang perempuan, terlebih yang bernama ibu. Alhamdulillah. Hayo bu, reka saha nganuhunkeun lamun lain ka Kangjeng Nabi. Dalam kinten-kinten ibu teu dimuliakeun ku Kangjeng Nabi mah jiga geus diparadiceun, komo parareot kieu mah. Laras bu. Komo suar werwor mah ngumpulna ge was. Hari ngaji kudu mencetak suku dan nyesek. Lamun lah teu dimuliakeun ku Rasulullah geus dipikeun. Neangan deui nya banyak. Tuh ngaraku bu nya cenah. Tapi kita ini dimuliakan bu, ibu ini dimuliakan. Seburuk apapun ibu kita dilarang untuk membalikan keburukan itu kepada ibu kita. Apalagi ibunya adalah ibu-ibu terbaik seperti yang di sini. Meren. Alhamdulillah. Dan memang itu perempuan luar biasa. 3 kali disebut Rasulullah menyebutkan itu di era modern diteliti betul karena ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki yang dilakukan oleh perempuan. Ibu dulu pernah ngandung hamil, betul? Bisa? Berat tidak? Biasa. 9 bulan. Coba bapak-bapak ada yang hamil. Nah aku baru rete. Ayah bapak-bapak nu rete. Tanya hamil sanes. Saya orokan. Henteu nah atuh cenah rete. Laras gitu. Ibu bisa hamil, bapak-bapak tidak bisa. Sehingga ibu harus lebih dulu dimuliakan. Kalaupun bapak-bapak memaksakan ingin mencoba hamil, ambil pak kelapa muda, pakai selotip, ikat 9 bulan di dia. Sasangaleun bu, yang ngigir berat cungkel di ka dieu, yang ngigir cungkel di berat ka dieu, nang kuban cungkel cung kedang, nang karak teungap, subhanallah kawe sedekap cungkel ka tukang, susah. Beres daripada hamil. Ibu-ibu melahirkan. Ada bapak-bapak yang bisa melahirkan? Tidak. Ibu kalau melahirkan berlumuran darah, repot. Bapak-bapak punten bisa sanes jorok pageuh ngisi ngoge karek aya getihan setik dina kotoranna jejeritan. Ibu mah lamokot getih kuat. Beres lahir disusuan eta murang kali 2 tahun mimiti nyusuan. Masya Allah. Boleh ker diri dijeritan dan disusukeun ngabaga jelas tu mawon Ustaz ini terang panas gaduh bojo gelang tuh abah dari sini nu hiji ini vulgar gelang jadi di kamera berapa nak kamera sip abdi bulang-bulang gelang anak susu tapi dah memang bab susu ya mah ibu-ibu nyusu netein anakku, masya Allah, nembe nyusuan boleh ger, tadi disusukeun tumawon, serba salah. Ayah bapak-bapak nu tiasa nyusuan, bapak-bapak tapi kan gaduh susu mah, pentilna ayah sami juga ibu-ibu. Nah atuh jangan kita aya pentil susu tara dipakai nyusuan, gaya guna pisan. 3 hal yang dilakukan oleh perempuan mutlak tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, maka seluruh manusia, laki-laki atau perempuan, wajib memuliakan ibunya 3 kali terlebih dahulu, 3 tingkat dibandingkan dengan ayah. Ibunya 3 kali dimuliakan, ayahnya 1, ibunya 3 kali, ayahnya 1, ibunya 3, ayahnya 1. Nah, jadikan nanya, anu terus saja, ternyata mah emutan masing-masing. Laras gitu. Kalau Bu Maesaroh dan Bu Aminah pulang dari pengajian bergandengan tangan, masalah tidak? Coba Pak DKM dan Pak RW pulang bergandengan tangan, repot tidak? Fitnah. Betul? Beda laki-laki dengan perempuan.
ibu berterima kasihlah. Perayaan Maulid Nabi ini memang ibu-ibu yang harus paling semangat, karena justru kita memang jadi generasi pertama yang paling dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ibu bertemu dengan Rasulullah, sampaikan lewat doa dalam sholat ibu, ya Rasulullah, andai engkau aku tidak dimuliakan kaumku kaum perempuan, mungkin hari ini aku tidak seperti ini. Ya Rasulullah, maka saksikanlah peringatan Maulid Nabi ini